Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga pada sehat semua ya. Tetap semangat meskipun belajar di rumah aja. Oke, kali ini kita akan membahas materi yang pedas-pedas ya. Pedas di sini bukan berarti sambal atau rujak, tetapi singkatan dari persamaan dasar akuntansi. Apaan tuh? Itu persamaan yang menggambarkan hubungan antara harta, utang, dan modal. Hubungan di sini apa nih maksudnya nih? Apakah hubungan cinta? Bukan ya. Jadi hubungan itu maksudnya jika hartanya itu bertambah, maka akan mempengaruhi besarnya utang dan modal. Jadi bisa dikatakan bahwa aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu terdiri dari harta atau dalam bahasa Inggrisnya aset. Pasiva terdiri dari hutang atau liabilitas dan juga modal atau ekuitas. Jadi persamaan dasar akuntansinya itu harta sama dengan utang plus modal. Atau kalau disingkat HUM, HUM. Saya beri ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih ya, misalnya ada orang yang punya rumah, mobil, motor, duit. Nah, semua itu yang dia punya itu namanya harta. Nggak peduli itu dia dapatnya mau dari utang, minjem atau dari mana ya, atau pakai duit pribadi atau modalnya dia. Tapi yang jelas ini semua namanya harta. Entah dia itu boleh minjem atau dari modal dia sendiri. Contoh kedua nih, misalnya saya beli motor secara kredit. Nah, saya beli motor dengan harga 18.500.000. DP-nya 4.500.000. Cicilannya itu 14 kali 1 juta. Nah, harta saya itu 18.500.000. Nih ya, 18.500.000. Nah, terus modal saya cuma punya 4.500.000. Sisanya nyicil tuh 1 juta per bulan selama 14 kali. Jadi seimbang antara harta kita 18.500.000 dengan utang dan modal itu sama-sama 18.500.000. Jadi pada intinya prinsip dasar akuntansi itu mempunyai prinsip keseimbangan, seimbang antara harta, utang, dengan modal. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam pengelompokan akun. Nah, akun ini terbagi menjadi dua, yaitu ada akun real dan akun nominal. Akun real ini merupakan akun yang pada akhir periodenya itu dilaporkan ke dalam neraca. Sedangkan akun nominal, akun yang pada akhir periodenya itu dilaporkan ke dalam laba rugi. Nah, akun real terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada harta, utang, modal. Sedangkan akun nominalnya itu terbagi 2. Ada pendapatan dan beban. Nah, selanjutnya yaitu pengelompokan harta. Harta ini terbagi-bagi lagi. Ada yang namanya harta lancar, merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan yang mudah dicairkan dalam bentuk uang. Nah, ini jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Ada apa aja tuh antara harta lancar tuh? Ada kas, uang kas tuh ya. Terus ada piutang, perlengkapan, surat berharga. Yang kedua ada harta tetap, tidak lancar ya. Ini merupakan harta yang siap digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan ya. Atau jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Ada apa aja tuh? Contohnya tanah, gedung, peralatan. Yang terakhir ada harta tidak berwujud. Tidak berwujud apa maksudnya nih? Apa setan? Bukan ya. Tidak berwujud ini maksudnya yaitu
harta yang abstrak ya. Jadi meskipun dia tidak berwujud, tapi nilainya bisa cukup fantastis dan masih dirasakan manfaatnya secara ekonomis. Ada apa aja contohnya? Itu ada hak paten, hak cipta, merek dagang, goodwill. Selanjutnya yaitu pengelompokan akun hutang. Nah, akun hutang ini terbagi menjadi dua. Itu ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kalau utang jangka pendek ini, utang yang wajib dibayar kurang dari 1 tahun. Ada utang dagang, utang wesel. Sedangkan utang jangka panjang ini, jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Apa contohnya? Itu ada utang obligasi, utang hipotek. Selanjutnya, transaksi apa aja sih yang berhubungan dengan harta, utang, dan modal? Nah, yang pertama nih, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Apa aja? Tuh, yang pertama ada pembelian harta secara tunai, penerimaan piutang usaha, dan penjualan harta secara tunai. Selanjutnya, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Itu ada pembelian secara kredit, memperoleh pinjaman, dan membayar hutang usaha. Yang terakhir, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Itu ada investasi yang dilakukan oleh pemilik modal tuh awalnya tuh ya. Biasanya pas awal berdiri usaha, si pemilik modal itu menyetorkan modalnya untuk usaha. Yang kedua, memperoleh pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Nah, ini yang paling penting nih dari materi kita pada hari ini. Kita lihat soal yang pertama. Pemilik Nona Meli melakukan investasi secara tunai 500.000 dan perlengkapan 80.000 untuk dijadikan modal awal usahanya. Nanti kita tulis nih tanggal 1. Lalu apa aja yang masuk? Itu kan melakukan investasi ya secara tunai, berarti masuk ke dalam kas 500.000. Terus apa lagi? Ada perlengkapan tuh, masukin ke perlengkapan 80.000 tuh. Nah, ini buat apa nih dimasuk ke sini? Untuk modal kan, berarti modalnya juga masuk. Modalnya itu berapa jadinya? Total dari kas dan perlengkapan 580.000. Oh, kelebihan 580.000, maaf ya, 580.000 nih kan, jadi totalnya sama kan antara harta aktiva dengan pasiva, 580 dan 580 ya. Selanjutnya keterangannya nih kita tulis. Apa keterangannya? Setoran modal. Nah, yang pertama selesai. Transaksi kedua. Tulis kedua. Dibeli peralatan secara kredit 300.000. Nah, sama masuk ke dalam peralatan karena dia beli peralatan 300.000. Lalu karena secara kredit ya kan, namanya kredit berarti utang. Masuk ke utang 300.000 juga. Nah, udah selesai. Tulis di sini keterangannya yaitu pembelian kredit. Nah, dijumlahin. Ini masih tetap sama. Kita jumlahin dari sini dulu, dari kas. Kas nggak ada perubahan, tetap 500.000. Piutang masih kosong, perlengkapan masih sama. Terus peralatan juga masih sama, utangnya 300, modal 580. Nah, saldonya ini saldo nih namanya nih ya, ini saldo kita. Jadi tetap sama antara aktiva dan pasiva ya kan. Ini kan totalnya kan 880, aktiva juga sama 880. Lanjut ke transaksi ketiga, yang ketiga. Dibayar utang 50.000. Nah, bayar utang nih. Bayar utang pakai apa? Pakai duit ya kan?
paid with berarti mengurangi kas. Kalau mengurangi kita tulis dalam kurung 50.000. 50.000. Nah, utangnya juga berkurang. Kita tulis lagi dalam kurung 50.000. Kenapa berkurang ya? Kan kita bayar kan utangnya. Ya, jadi utangnya berkurang. Keterangannya pembayaran utang. Turunin lagi saldonya. 500 dikurangi 50 jadi 450. Piutang masih kosong, perlengkapan juga belum ada lagi. Peralatan juga masih sama. Nah, utangnya berkurang jadi 250. Modal masih sama. Nah, ini namanya saldo nih ya. Setengah, 80, 300, 2,5, 580. Ini namanya saldo. Lanjut ke transaksi yang keempat, yaitu diterima pendapatan jasa 30.000. Yang keempat, kita tulis. Diterima berarti kita menerima uang ya. Uang berarti kas masuk 30.000. Selanjutnya nambah apa lagi? Masuk ke modal kita 30.000. Keterangannya apa? Pendapatan jasa. Saldonya kita tambahin 4,5 ditambah 30, 480. Piutang kosong, perlengkapan masih sama, peralatan juga masih sama, utangnya masih sama, nah, modalnya bertambah jadi 610. Dan masih sama nih ya antara aktiva dan pasiva. Lanjut ke transaksi yang kelima, kita tulis nomor 5 itu pemilik mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi 5.000. Nah, ambil uang tunai untuk kepentingan pribadi. Yang namanya uang mengambil itu ya prive. Itu mengurangi kas. Mengurangi kas 5.000. Dan mengurangi modal 5.000. Keterangannya kita tulis prive. Saldonya kita tulis lagi dari kasnya dulu. Jadi 475.000. Piutang masih kosong, perlengkapan masih sama, peralatan masih sama, utang masih sama, modalnya berkurang jadi 605.000. Selesai. Transaksi ke-6, sudah diselesaikan atas pesanan seorang langganan dan honor akan diterima 10 hari ke depan, yaitu 170.000. Nah, kita udah menyelesaikan pesanan dari pelanggan nih ya kan. Harusnya kita kan dapat jatah ya, atau dapat uang. Dapat uangnya itu 170 tapi belum dibayarkan, alias bayarnya nanti. Nah, kalau bayarnya nanti masuknya ke dalam piutang. Terus 70.000. Terus nambah apa lagi? Nambah modal 170.000. Keterangannya piutang tanggal 6. Saldonya kita turunin 475, piutang 170, perlengkapan masih sama, peralatan juga, utang masih sama, modal bertambah 775.
Lanjut ke transaksi yang ketujuh, yaitu dibayar gaji karyawan 10.000. Namanya bayar gaji kan pakai duit ya, berarti ngurangin kas. Tulis 10.000. Terus ngurangin apa lagi? Ngurangin modal 10.000. Keterangannya pembayaran gaji. Kita turunin saldonya. 475 dikurang 10 jadi 465. Piutang masih sama. Perlengkapan masih sama. Peralatan juga masih sama. Utang masih sama. Modal berkurang jadi 765. Yang terakhir transaksi ke-8. Setelah dijumlah ulang, perlengkapan yang masih tersisa senilai 76.000. Nah, perlengkapan di sini kan ya ada 80.000. Ternyata pas akhir bulan tuh dijumlah perlengkapannya sisanya 76.000 ya kan? Sisanya 76.000. Kebanyakan. 76.000 nolnya kebanyakan. Nah, sisanya 76.000. Berarti di sini berapa? Ngurangin kan? 4.000. Nah, jadi yang masuk di sini tuh 4.000 karena sisanya kan 76.000. Tinggal dikurangin 80 kurang 76 taruh 4.000 di sini. Ya, terus ngurangin apa lagi? Ngurangin modal. Ngurangin modal ya. 4.000. Dah, totalin lagi. Kas masih sama 465.000. Piutang masih sama. Perlengkapan udah, sisanya udah ada tadi. Peralatan. Utang masih sama. Nah, modal berkurang. Jadi 761. Selesai, tinggal dijumlahkan. Nah, penjumlahan antara kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan itu kalau ditotal jadi 1.011.000. Yang pasifa juga ditotal, utang ditambah modal, totalnya itu sama 1.011.000. Nah, ini harus sama antara aktiva dan pasifa. Tadi kan persamaan dasar akuntansi itu kan aktiva sama dengan pasifa atau harta sama dengan utang plus modal. Jadi antara aktiva dengan pasifa itu harus sama atau balance. Ya. Seperti itu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya di kolom komentar atau di akun psikologinya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.